Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya share screen dulu. Ya, hari ini saya akan menyampaikan tentang cost estimation. Ya, khususnya equipment costing. Sebetulnya cost estimation itu bisa dipakai untuk mengestimasi harga pabrik keseluruhan. Ya, jadi misalkan kita mau bangun pabrik gula, kapasitas misalkan kapasitas 5.000 PCD, atau kita mau bangun pabrik semen kapasitas 2,5 juta ton tahun. Itu kita bisa mengestimasi secara kasar, ya kita bisa memperkirakan, ya. Jadi ini bukan pekerjaan yang mudah sebetulnya ya. Ya kalau untuk orang yang berpengalaman akan mudah, tapi buat yang belum pernah nggak bisa. Coba aja saudara memperkirakan harga rumah saja, bisa nggak kira-kira? Misalkan rumah tipe 36 di Surabaya, itu berapa harganya misalkan? Gimana caranya? Cara mengestimasinya gimana? Jadi ada 3 cara. Yang pertama, ya cari developer yang jual rumah yang sejenis gitu ya. Ada daftar harganya. Yang kedua, cari orang yang punya rumah yang sama. Dulu kalau bangun habis berapa, bangunnya habis berapa, tanahnya berapa, ya. Terus yang ketiga, didetailkan harga tanahnya sekian, terus bangunannya per meter sekian, ya. Jadi udah diketahui seperti itu, ya. Nah sekarang kalau pabrik gimana caranya? Ya, misalkan kita ingin bangun pabrik semen, tempatnya bukan sama sebesar pabrik semen Gresik Tuban 4 misalkan, tapi bangunnya di Kalimantan misalkan. Gimana memperkirakan? Jadi caranya sama seperti mengestimasi rumah itu ya. Nah, bisa tanya dari harga yang terdahulu. Jadi berapa bangunnya pabrik semen Gresik di Tuban? Sekarang kalau di Kalimantan diperkirakan harga tanahnya sana lebih murah. Ya, berarti kita bisa lihat memilah-milah
berapa harga tanahnya dan berapa harga pabriknya gitu. Ya. Kalau pabriknya itu dibangun 10 tahun, nah, itu nanti ada faktornya. Jadi ada faktor, ya. Jadi ada pengalian faktor karena waktu tahun, ada pengalian faktor karena ukuran. Mungkin kapasitasnya 2 kali lipat. Ya. Tapi di pradesain pabrik, saudara juga diminta untuk memperkirakan berapa harga pabrik itu, ya, berapa investasi yang dibutuhkan mendirikan pabrik itu. Harga harga investasi itu dibagi dua, yaitu harga pabriknya sendiri, itu yang kita kenal dengan fixed cost, dan harga pengoperasiannya atau biaya untuk mengoperasikannya. Ya. Jadi ada fixed cost, ada operating cost. Ya. Jadi pada hari ini saya melihat bagaimana menyusun fixed cost itu, bukan menyusun fixed cost, tapi untuk menyusun fixed cost itu ada beberapa cara, ada banyak cara, tapi salah satunya kita memperkirakan harga pabrik itu dari harga alat per alat. Jadi terutama alat-alat yang utama, karena yang mahal kan alat-alat utama. Ya. Kira-kira mesin-mesin atau peralatan equipment itu dibanding bangunannya mahal mana kira-kira? Misalkan pabrik semen gitu ya, itu kan ada bangunan kantor, ya, bangunan pabriknya, dan ada mesin-mesinnya gitu ya. Kira-kira mahal mana? Ya jelas equipment jauh lebih mahal gitu ya. Jadi equipment itu jauh lebih mahal. Ya. Misalkan ada pompa yang harganya 1 M gitu ya. Ada itu. Bahkan pompa yang harga 10 M juga ada. Jadi equipment itu jauh lebih mahal. Sehingga kalau kita memperkirakan equipment itu sebagai yang pokok, bangunan bisa diperkirakan lebih mudah. Ya, memperkirakan bangunan sipil atau bangunan gedung itu lebih mudah daripada equipment. Ya. Nah, jadi pada hari ini kita coba lihat nih ya. Ya, jadi proses desain, ya, jadi yang kita rencanakan, ya, setelah buat flow sheet, maka detail dari flow sheet itu adalah peralatan. Nah, peralatan itu nanti diinstal atau dipasang, ya, yang menghasilkan uang, ya. Jadi untuk memperkirakan berapa biaya peralatannya, berapa biaya pemasangannya, ya, sampai pabrik jadi, itu yang kita sebut dengan fixed cost-nya. Ya, jadi fixed cost sama operating cost itu nanti menjadi biaya investasi. Ya. Jadi kalau mau mendirikan pabrik semen kapasitas 2,5 juta ton, itu biaya investasinya berapa? Ya, biaya investasi itu sudah semua, ya, mulai dari pembelian tanahnya, ya, sarananya, ya, peralatan utama, bangunan pabriknya,
Semua itu masuk fixed cost. Ya. Ya, jadi ini alurnya ya. Alur mendirikan pabrik yang lalu pernah saya bicarakan, tapi ini ada skema lagi. Ya. Intinya, nah, kenapa bikin pabrik? Itu untuk menentukan, untuk memenuhi kebutuhan customer. Misalkan kebutuhan semen, karena banyak bangunan yang harus dibangun, bangun tol, bangun jembatan, dan sebagainya. Terus merancang pabriknya, ya, kemudian dievaluasi ekonominya, ya, pemilihan desain, kemudian detail desainnya, equipment selection. Ya. Jadi tugas pradesain pabrik itu sebetulnya masuk di detail desain dan equipment selection, sudah masuk di situ. Bagian ya, walaupun tidak semua. Kemudian procurement and construction. Jadi procurement itu bagaimana mengadakan alat-alatnya, ya, bangun kemudian dioperasikan. Ya, peralatan, equipment information, equipment are identified by number atau label, position above the equipment on the PFD, ya. Nah, jadi di PFD atau flow diagram, flow sheet itu sudah ada nomornya, ya, identifikasi, ya, nomor itu nanti akan dibutuhkan mulai dari pembelian, diperhitungan pembelian sampai pengoperasian. Ya, basic data seperti ukuran, ya, data-data kunci, ya, dipisahkan dalam tabel. Nah, contohnya ini, ya, contohnya misalkan vessel V101 dipakai untuk operasi 55 derajat, jadi tidak terlalu panas, tekanan 2 bar, ya, orientasinya horizontal, material construction-nya carbon steel, CS singkatan dari carbon steel, tingginya 5,9, diameter 1,9. Jadi semua peralatan ada spek. Jadi spek itu dipakai pertama, ya, untuk membuat atau untuk membeli. Ya. Terus kalau spek pompa misalkan ini, spek pompa, ya, jadi ini contoh anunya dan sheetnya, ya. Kalau di tugas pradesain masih simpel, hanya butuh kalau beli pompa, ya, yang sederhana aja. Tapi pompa itu kan jenisnya macam-macam. Jadi di sini di tabel ini cukup komplit. Kalau di spek yang saudara buat nanti hanya yang general aja. Ini operating condition, terus site and utility data, liquid yang digunakan, performanya gimana, sebagainya. Sekarang equipment costingnya, jadi harga peralatannya, memperkirakan harga peralatannya. Jadi ada 3 metode. Vendor quote, ya, vendor quote itu ya dari pembeli, dari vendor. Misalkan kita mau beli kilen, nah, itu kan sudah ada harganya di vendor. Ya, sudah ada price list-nya. Beli pompa sudah ada dari vendornya. Nah, vendor kan banyak. Ya, nanti bandingkan speknya, bandingkan atau mereknya, ya, vendor. Ya. Yang kedua, recent purchase. Jadi pembelian terbaru, ya, pembelian terbaru. Oh, pernah beli pompa ini, harganya sekian, oh.
kita bisa memperkirakan dari harga pembelian yang terbaru. Terus yang ketiga dengan graf atau grafik. Ini yang akan kita bicarakan di sini. Ya, jadi yang dua itu nggak perlu dibicarakan, tapi saudara bisa. Misalkan saudara desain pabrik semen ya, cari data untuk beli kilang di mana tidak tahu. Saudara bisa hubungan vendornya. Ya, saudara bilang saya ini konsultan pabrik untuk membuat pabrik semen kapasitas sekian, mau menanyakan harga kilangnya, ya misalkan begitu boleh. Apalagi sekarang ada email, ada media sosial, marketplace, ya saudara bisa gitu ya. Ya sama sekarang seperti saudara mau beli rumah kan bisa ya, tanya ya. Jadi vendor code itu bisa, nggak ada masalah, nanti saudara akan diberikan daftar harganya ya. Kalau recent purchase saudara tanya di pabrik yang baru saja buat misalkan ya. Jadi yang kita bicarakan yang graphical method ya. Nah, contohnya ini misalnya heat exchanger ya, bagaimana memperkirakan harga heat exchanger di sini. Heat exchanger itu pertama tergantung tipenya, apakah tipe double pipe atau cell and tube atau plate. Nah, jadi di beberapa literatur atau di beberapa majalah chemical engineering yang saya maksud ya, itu ada data grafik seperti ini ya. Jadi equipment cost ya, grafik itu di situ terus equipment cost sama heating surface ya. Jadi kalau mendesain heat exchanger itu kan dilihat dari heating surface-nya, luas permukaan kontaknya. Nah, di situ ada grafik seperti ini contohnya. Cell and tube, fixed tube sheet, dan YouTube. Ya, YouTube. Ada yang 150, yang satu itu ratingnya 300 dan 600. Ya. Bahannya karbon steel, ya, stainless steel, ya, terus tembaga. Nah, di tube-nya ada prosentasenya, tube-nya, tube sheet-nya ada, ya. Jadi ada data ini, kemudian cara menghitungnya ada rumusnya nanti, ya. Jadi there are many source of data listed in the literature, but some, tapi kebanyakan data lama ya, yang dipublish tahun 1990. Ya, there has been no significant cost data published in the open literature since that date. Ya, jadi setelah tahun 90 itu tidak banyak data yang dipublish. Ya. It's essential for estimator untuk mengetahui source of data, sumber data, basis for cost data, date of cost data, potential error in the cost data, range over which the cost data. Ya. Jadi memperkirakan harga ini untuk memperkirakan harga pabrik, memperkirakan biaya investasi, tapi nanti realnya, ya, harga pabrik itu kan ditenderkan, bidding namanya, tenderkan, ditawarkan kepada kontraktor, ya, untuk membangun pabrik ini. Nah, berapa harganya nanti kontraktor akan memberi penawaran. Apa
penawarannya itu sesuai dengan perhitungan kita. Ya, mungkin lebih tinggi, mungkin bisa sama, mungkin di bawahnya. Nah, nanti kita bisa milih kontraktor mana yang sesuai. Ya, jadi tidak sekedar dilihat harga, nanti yang dilihat juga speknya. Apakah speknya memenuhi? Ya, spek dalam arti termasuk kualitas ya. Ya. Karena kalau hanya spek saja sulit nanti. Ada dari India, dari Cina itu murah-murah gitu ya. Beli pompa speknya sama. Ya. Yang merek DAP sama merek Cina speknya sama. Tapi harganya jauh gitu misalkan ya. Nah, jadi biasanya ada merek ya, kesetaraan merek gitu. Jadi tidak menunjuk satu merek tapi kesetaraan merek gitu. Karena di dalam proses penawaran ya, bidding itu tidak boleh menunjuk satu merek gitu. Tidak boleh menunjuk satu merek. Sehingga kita bisa, ini yang sulit kadang-kadang ya. Kadang-kadang speknya yang diinginkan sudah pas tapi kualitasnya yang tidak pas. Nah, jadi itu yang dimaksud ini ya. Nah, kemudian cost sendiri itu cost di mana gitu ya. Ya. Misalkan kalau saudara beli HP gitu ya. Saudara beli HP di WTC atau beli HP di Shopee misalkan, apa bedanya? Apa bedanya? Halo? Beda ada ongkos kirimnya. Ya. Kalau sudah beli di Shopee kan misalkan barang di Jakarta kan berarti saudara ditanggung bayar ongkos kirimnya. Kalau saudara beli di WTC kan saudara tinggal bawa aja. Ya, coba bayangkan Kilen. Sudah beli Kilen, nggak mungkin beli Kilen di sini kan, Kilennya mungkin di Jerman atau di mana gitu, di Denmark atau di mana gitu. Ya. Nah, itu tanya kosnya itu kos harga di tempat. Ya, kos harga di tempat. Namanya purchase cost. Ya, purchase cost itu kos harga di tempat. Nah, saudara harus memperkirakan berapa kos delivernya, berapa kos pengirimannya. Ya, nah, kos pengirimannya itu ya pengiriman dari misalkan dari Eropa ya, dari pelabuhan apa pelabuhan apa itu, Amsterdam misalkan gitu ya, kirim ke sini. Nah, dikirim itu harga di mana gitu ya. Biasanya kalau purchase cost itu harga di pelabuhan. Harga di pelabuhan di mana dia buat. Misalkan dia di Eropa buatnya, di Jerman. Berarti di pelabuhannya Jerman. Nah, ya. Itu namanya FOB, free on board. Jadi purchase cost is the price of the equipment FOB, free on board. Jadi di pelabuhan di mana alat itu dibuat, itu FOB banyak. Nah, kita bisa nego, kita mintanya sampai di pelabuhan Tanjung Perak misalkan, atau Tanjung Priok gitu. Ya, atau sampai ke tempat, ya sampai di tempat proyek, misalnya proyeknya di Tuban misalkan, ya. Ya, jadi itu deliver cost, jadi mereka akan menghitung biaya pengiriman. Oh, sampai terpasang, nah, berarti tambah lagi installed cost gitu.
Jadi pada umumnya itu FOB ya. Jadi deliver cost sama install cost itu harus diprediksi dari harga alat. Ya, bagaimana memprediksinya? Ada prosentasenya. Kalau alat deliver cost itu sekian persen atau itu namanya cost and freight ya, cost and freight. Jadi termasuk pengirimannya. Terus ada asuransinya, harus bayar asuransi juga. Nanti kalau dikirim dari Eropa dibajak di Somalia situ, hilang. Nah itu ada asuransinya gitu ya. Saya memperkirakan, bayangkan gitu ya, bayangkan membeli alat ya, jadi harus tahu harga FOB di pelabuhan di mana dia dibuat ya, kemudian berapa biaya pengirimannya ya, berapa asuransinya, terus berapa biaya instalasinya itu. Ya, jadi nanti di dalam pradesain saudara ngitung dulu purchase cost-nya aja, FOB-nya dulu. Nanti dikasih persentase untuk sampai ke installment-nya. Ya, ini deliver cost is the price of the equipment plus delivery charge to the purchase of PP. Ya, jadi kalau deliver cost itu termasuk biaya kirim, itu estimating purpose delivery charge berkisar antara 3 sampai 10%. Ya, tergantung jauhnya juga ya. Beli dari Jepang misalkan sama beli dari Amerika ya beda ya. Tapi kadang-kadang ini saya punya pengalaman ya, kirim barang dari Perancis ke Surabaya. Biaya pengiriman dari Prancis ya ke Jakarta itu lebih murah daripada biaya pengiriman dari Jakarta ke Surabaya. Aneh kan? Ya, bisa terjadi. Jadi mahalnya bukan hanya harga pengiriman truknya, tapi biaya yang mengeluarkan dari pelabuhan. Ya, itu yang mahal. Mengeluarkan barang dari pelabuhan itu ada biayanya. Sama, jadi kalau kita beli barang, ya pompa misalkan dari Cina gitu ya, itu nanti biaya mengeluarkan dari pelabuhannya itu yang mahal, dari biaya cukainya. Ya. Anda pernah belanja di Shopee? Pernah? Pernah ya semua ya? Saudara pernah belanja di Alibaba atau AliExpress? Ada yang pernah? Ada yang belum. Nah, nanti kalau kamu beli barang di AliExpress, katakan beli sepatu gitu ya, harganya murah, misalkan hanya sepatu yang mestinya 900.000 ya, Adidas misalkan gitu ya, ya di situ hanya berapa ya, $20 misalkan ya, 20 atau $30 ya kan, tidak sampai 500.000 ya. Nah, nanti kalau sudah pesan di AliExpress atau Alibaba, ya, pokoknya nggak tahu kenapa kok namanya Ali, ada Alibaba, AliExpress, Aliwangwang, itu toko online-nya Cina yang bisa langsung kita beli. Nanti kena pajak ya, kamu ditagih ya waktu dikirim di rumah, Pak ini bayar pajaknya sekian ya. Ditagih. Nah, kalau kita tidak tahu, loh ternyata harganya jadi mahal. Yang tadinya perkiraan tidak sampai 500.000, ternyata hampir sama kalau beli di Shopee yang 700.000. Ya. Nah seperti itu kira-kira ya. Ya. Yang kemudian install cost ya. Jadi install cost itu adalah peralatan item ya sudah dipompa ya,
Jadi di situ termasuk masangnya. Ya, nah, masangnya banyak masang aja di situ ya. Purchase, developed, uncredited, and place on foundation in operating department. Ya, but does not include piping, electrical, insulation cost. Ya, ya. Jadi tidak termasuk pipe perpipaannya, elektrikalnya, isolasinya. Kalau misalkan HE itu butuh isolasi. Nah, jadi nanti dihitung sendiri piping itu berapa persen dari fixed cost itu. Nah, piping tentunya beda kalau pabrik minyak dengan pabrik semen. Ya, kalau semen kan tidak butuh pipa. Ya, jadi dak butuhnya. Ya. Nah, itu beda. Jadi nanti ada ininya. Kira-kira gitu ya. Jadi pertama itu alatnya dulu, ya. Terus biaya-biaya pengiriman, biaya instalasi. Ya, terus nanti dihitung lagi berapa elektrikalnya, instrumentasinya. Ya. Caranya bagaimana? Pakai persentase yang paling gampang kan namanya estimasi. Oh, kalau electrical ini 15%. Oh, kalau tambah instrumentasi jadi 20% dari ini. Itu kira-kira gitu ya. Kemudian ya, equipment cost data are correlated as a function of equipment parameter. Nah, jadi harga peralatan ya berkorelasi dari parameter. Jadi kayak tadi ya. Jadi misalkan heat exchanger itu terkorelasi dengan luas permukaannya. Jadi kalau luas permukaannya makin besar ya harganya makin besar. Pompa juga gitu. Ya, terkorelasi dengan kapasitasnya ya atau powernya. Ya, tipikal parameter seperti bawah ini. Misalkan heat exchanger, surface area, number of passes, pitch, type head, dan sebagainya ya. Kalau tangki atau receiver, volume, pressure, vertikal atau horizontal. Gitu. Kalau pompa, head, nah ini sering dilupakan tuh head. Anak-anak sering biasanya mahasiswa kalau pompa itu yang di spek hanya kapasitas, tipe, terus power, ya power motor, ya power motor, bukan power pompanya, motornya, ya head jarang, ya. Jadi head itu penting. Kenapa? Karena head itu yang membedakan antara pompa yang bisa ngangkat ke ketinggian 10 meter sama ke 100 meter beda. Ya, pompa yang memompa sumur 10 meter dalamnya dengan sumur 20 meter sudah beda. Ya. Terus apa lagi di situ? Ada blower, fan, ya, flow rate, pressure, motor size, kompresor, ya, tower. Tower itu maksudnya ini ya, packing tower atau distillation tower gitu ya. Filter, ya, filter itu maksudnya filter apa? Ada filter press, ada filter lift, ada rotary vacuum filter dan sebagainya. Ya, ada back filter. Nah, itu ada K ya. Jadi kapasitas faktor, ada faktor. Faktor-faktor ini yang membedakan harganya, yang membedakan harganya. Ada pertanyaan dulu sampai sini.
Ya, ada. Ya, saya lanjutkan ya. Contoh. Nah, ini. A simple convenient cost data equation. Jadi memperkirakan harga berdasarkan faktor tadi, faktor kapasitas. Ya, jadi harga cost 2 sama dengan cost 1 kalikan S2 per S1. Ya. Jadi S2 itu kapasitas alat yang kita estimasi, S1 adalah kapasitas alat yang existing, yang ada harganya, C1. Terus pangkat N, nah N-nya itu beda-beda ya. N-nya itu bervariasi antara 0,3 ya, sampai 1,2 tergantung tipe equipment-nya. Jadi misalkan kalau pompa itu N-nya berapa, kalau blower itu N-nya berapa ya. Tapi cara mengestimasi cost berbasis kapasitas sama gitu ya. Nih. Jadi kebanyakan proses pangkatnya bervariasi 0,4 sampai 0,8 dengan rata-rata 0,6 ya. Jadi kalau nggak punya data, nggak punya info gitu ya, ya bisa digunakan 0,6 gitu rata-rata. Ya, misalkan pompa 1 PKE, pompa yang kapasitasnya 1 meter kubik per jam. Terus kita mau memperkirakan harga pompa yang 5 meter kubik per jam. Kita tahu harganya yang 1 meter kubik per jam. Ya, pompa kecil. Nah, pakai rumus tadi, kasih pangkat. Nah, pangkatnya antara 0,4 sampai 0,8 ya. Kalau tidak ada info, ya pakai 0,6 gitu aja rata-rata. Ya bisa salah, nggak persis, tapi tidak apa-apa, itu kan untuk memperkirakan harga. Nah ini contohnya, pangkatnya itu. General equipment itu rata-rata 0,68. Heat exchanger equipment 0,68. Fluid moving equipment, fluid moving apa? Termasuk pompa, blower, kompresor, ya 0,63. Tank atau tangki, vessel, tower itu N-nya 0,63. Environmental equipment, ya, environmental equipment itu pangkatnya 0,82. Nah itu perkiraan, warning, peringatan. Ya, if possible, before using any cost capacity data, is advisable to determine how the data were obtained and correlated. Jadi jika dimungkinkan ya, sebelum menggunakan data cost capacity seperti rumus tadi, ya, disarankan untuk melihat bagaimana data itu terkorelasi. Maksudnya ada fungsi kapasitas dengan harga misalnya, ya kan, terkorelasi apakah lurus, linear, apakah lengkung, gitu ya. Ya, the data accuracy might be high over a very narrow range of capacity, usually in the middle of the range. Ya, jadi keakuratan data itu range-nya kecil, ya. Jadi kalau kita memperkirakan kapasitas pompa 5 meter kubik per jam, nah kalau bisa cari data yang 4 meter kubik atau 3 meter kubik per jam, gitu ya. Ya jangan menggunakan
data pompa yang 1 meter kubik atau setengah meter kubik per jam gitu ya. Jadi akurasinya adalah kecil, range-nya kecil, data-nya kecil, sehingga kita upayakan seperti itu ya. Jadi jangan terlalu jauh. Ya, ini peringatan lagi dari Miller. Ya, dari Miller melaporkan bahwa error itu disebabkan apabila seorang mencoba mengkorelasi cost data dengan independent variable, khususnya apabila lebih dari satu variabel yang diperlukan untuk merepresentasi data. Ya, jadi kalau faktornya 2, tapi yang dihitung cuma 1, misalkan gitu. Ya, jadi misalkan estimasi harga pompa, apakah cukup dengan faktor kapasitas toh? Ya, bisa juga dua faktor kapasitas dan faktor power. Ya, yang mungkin pangkatnya bisa beda. Terus yang kedua, if attempt apabila mencoba make correlate cost with capacity when pressure and temperature. Nah, jadi kalau misalkan tekanan dan pressure-nya beda, ya material construction-nya, ya design feature-nya ya beda. Ya. Ya, if one line drawn through smooth data, when more than one line, perhaps could need. Ya, jadi bisa mengestimasi menggunakan kurva. Ya, if the relevant in equipment design take place or no consideration is given to the learning curve in presenting cost equation. Ini contohnya gini. Nah ini kapasitas sama cost ya. Bisa saja korelasinya langsung seperti ini. Ya kalau kita memperkirakan pakai rumus tadi, ya itu linear gitu ya. Ya, jadi bisa tidak cocok nanti, gitu. Kira-kira begitu. Bisa meleset, ya kan 0,6 ya. Kalau yang lengkung itu di situ, kalau yang lurus di situ, ya bisa beda. Nah, algoritma format ya lebih mudah. Cara yang mudah untuk menyatakan cost capacity data. They are readily adaptable in computer cost estimating program, jadi bisa dibuat di Excel gitu ya. Cost data may be by using equation with equation modified to equivalent pressure ya. Jadi bisa menggunakan persamaan gitu ya. Ini contohnya misalkan. Nah, ini ada berapa faktor ini. Contoh cell and tube heat changer cost yang dikembangkan oleh Aspen dapat disimulasi dari persamaan ini. Ya. Exchanger cost itu ada faktor 1,218 CB cost, basic cost yang digunakan, ya, di tekanan 150 PSG. Kemudian FD itu design type-nya, misalkan heat exchanger-nya beda, yang cell and tube, ya, tipenya beda. Nah, kemudian material construction-nya, ya, kalikan faktor material construction, terus kalikan desain pressure, ya, cost factor, ya. Jadi masing-masing faktor itu bisa nanti bisa berupa seperti tadi, ya, bisa ada pangkatnya, gitu ya. Ini sekedar contoh, faktor-faktor itu bisa berupa angka tunggal, tapi juga bisa berupa ada pangkatnya. Nah, ini contoh yang menggunakan persamaan fixed head cutlery boiler utuh. Ya. A adalah heat transfer area antara ini. Ya. Ini contoh persamaan yang bisa digunakan. Terus
desain range-nya ya, untuk pressure-nya. Kalau 10 sampai 30 pakai rumus ini, kalau 60 sampai pakai 1,14 0,9 A gitu ya. Ya. Jadi ini contoh untuk heat exchanger ya. Terus kemudian bahan. Nah, bahan itu yang faktor bahan itu FMC itu bisa G1 plus G2 ln A gitu ya. Jadi kalau stainless steel 316 ya G1-nya ini, G2-nya ini. Ya. Kalau nikel 200 ya itu G1-nya 1,5092 ini kok. Ya, dan seterusnya. Kalau titanium ya, jadi itu faktor material ya. Kemudian faktor ini juga sama ya. FM bisa juga kalau untuk cell and tube. Jadi data-data estimasi ini bisa didapati di handbook ya, seperti di PRI juga ada, bisa di buku-buku desain itu juga biasanya ada ya. Equipment sizing ya, information record to determine a primary equipment size. Ya, jadi ini bagaimana menghitung, ini contoh ya, menghitung equipment size sesuai operating temperature, pressure, as well as material construction. Jadi ada 3 faktor di sini ya, ukurannya, terus karena beda suhu dan tekanan dan beda bahan gitu ya. 4 ya. Jadi. Ya. To size equipment ya, untuk ukuran peralatan, prepare material and energy balance, determine the quantity of material processes ya. Jadi kalau ukurannya diestimasi pakai neraca massa dan panas. Ya, jadi diasumsikan pengukuran ya sizing task yang dikembangkan itu ada preliminary cost equipment. Jadi ada cost awal ya. Kalau nggak ada cost awal susah ngitungnya ya. Dari mana? Ya, salah satu di sini ya. To assess in the sizing task, heuristic or rule of thumb may be used the preliminary estimate ya. Rule of thumb published by Wallace ya. Or the rule of thumb might be found in reference ya, segitu ya. Jadi ada aturannya seperti ini. Nah, ini contohnya. Recently cast iron leaf pressure filter. Nah, ini pressure filter, leaf pressure filter itu filter bertekanan. Ya, namanya leaf pressure filter. Ya. Luas permukaannya 100 feet kuadrat, dibeli untuk menjernihkan, menyaring cairan inorganik, itu harganya $15.000. Nah, itu tidak disebutkan tahunnya, $15.000 tahun berapa. Nah, nanti ada faktor tahun juga, ya, faktor tahun. Misalkan dia membuat atau membeli saat itu tahun 2000, sekarang tahun 2010 misalkan, sekarang tahun 2021 gitu. Nah itu gimana koreksinya? Nah itu ada faktor ya, namanya indeks, cost index gitu ya. Jadi harga peralatan pada tahun 2010 itu ada cost indeksnya. Harga peralatan tahun 2021 ada cost indeksnya. Nah, kita nanti menggunakan faktor cost index itu untuk mengestimasi perubahan harga ya. Dalam dolar tapi ya, nggak bisa dalam rupiah ya. Kan cost index juga dalam dolar. Ya. A similar application, the company we need 450 feet kuadrat, cast iron leaf pressure filter. Ya. Sama-sama cast iron, beda ukuran aja. The size exported, the type is filter 0,6. Estimate the purchase price, berapa? Ya.
Ini karena tidak ada tahunnya ya, jadi anggap tahunnya dekat ya. Jadi dengan ukuran itu kalau tadi 15.000 dolar ini jadi 37,05. Ya, gampang ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya lupa. Ya, silakan. Jika ada case diketahui tahunnya, untuk Itu perhitungannya menggunakan rumus yang bagaimana, Pak? ada grafiknya nanti ya. Saya lupa tadi mau saya ceritakan. Ada tiga kalau tidak salah anunya itu. Ada namanya chemical engineering cost index, ada Marshall cost index gitu ya. Ya, jadi ada cost index. Jadi kalau 15.000 tadi itu dibeli tahun 2010, berapa harganya pada tahun 2010 itu ada anunya, ada grafiknya. Ya. Ada grafik sehingga nanti dikalikan faktornya ini. Jadi 37.050 dolar ini belum termasuk cost index-nya. Jadi nanti dikalikan cost index. Ya. Ada grafiknya nanti saya carikan. Kalau enggak ada di Peter Timmer House ya. Di Peter Timmer House itu ada grafik nanti di copy gitu ya, di scan ya. Jadi kalau untuk ngitung-ngitung nanti menggunakan itu ya. Ya. Ini tipikal ya, kalau suatu peralatan harganya fungsi powernya misalkan. Ya, ini contoh. An oil at rate 400 pound to be heated from 100 sampai 70 dengan kerosene from another plant unit. The oil stream enter estimate cost of all carbon steel exchanger pada tahun 2002. Assume a counter flow 121. Nah, ini seperti ini contoh ya. Jadi ini berkaitan dengan spek yang diinginkan seperti ini, bagaimana memperkirakan harganya. Di situ apa? Beda tekanan, beda suhu, beda kapasitas. Ya. Jadi physical property-nya, nah, energi yang diperlukan dihitung, nah, kemudian exit corrosion temperaturnya, LMDD-nya, F faktornya, nah, semuanya. Kemudian nah, delta T-nya, ya, jadi panasnya, luas permukaannya didapat. Nah, kemudian dihitung tadi yang rumus tadi ya. Jadi rumus cost-nya ini bergantung berbagai faktor tadi ya. Bergantung pada luas permukaannya. Kemudian si B-nya itu ketemu 39,30. Tapi faktor material itu anggap satu sama karbon steelnya. Terus FD-nya, FD itu apa tadi? Terus FV-nya anggap satu ya. Nah, ini contoh. Atau kita cari ya, saya carikan di sini aja. Mau habis.
Hmm. Enggak ada ya. Ini saya coba tampilkan ya, tampilkan ini. Nah, jadi namanya cost index. Jadi kalau kita ingin memperkirakan harga, kita punya harga alat yang sama ya, tahun 2010, kita ingin memperkirakan tahun 2020 atau 2021. Itu ada banyak cost index. Kita bisa pakai Marshall and Swift, ini yang banyak dipakai. Ada Nelson Farrar, ada Chemical Engineering atau CEPCI, ya, Plant Cost Index. Ya. Ya, yang paling tua itu punyanya Marshall and Swift itu sejak tahun 2006. Kalau Chemical Engineering itu sejak 1959. Kalau yang baru itu untuk air pollution itu kenapa tadi kita pakai cuma ada dua ya. Kalau Marshall and Swift itu berlaku semua industri, proses industri. Kalau Chemical Engineering itu untuk Plant Cost Index ya. Nah, ini contohnya. Kelihatan ya, ya. Nah, ini contohnya kayak gini. Jadi itu indeksnya seperti itu. Ya, itu ada 3 indeks kalian di situ ya, Marshall, Nelson Farrar, dan Chemical Engineering. Jadi kalau kita beli barang tahun 2000, ini masih yang lama ya, jadi nanti dicari yang sampai 2020 ya. Ini misalkan beli barang tahun 1995, ini indeksnya sekian ya, 1027. Nah, kalau beli barang di 2010 itu 1457. Jadi kalau misalkan heat exchanger harganya $100 ya pada tahun 1995, berarti di sini harganya jadi $150 gitu. Ya, itu kalau pakai Marshall dan Swift atau pakai Chemical Engineering juga sama ya. Ini pada tahun 95 itu 381,
pada 2010 itu 550. Nah, nanti tinggal faktor ya. 550 dibagi 381 kalikan $100. Ya, itu kurang lebih ketemunya sama 150. Ya, itu sudah jawab pertanyaan itu ya. Jadi nanti saudara download yang terbaru ya. Ya. Ini biasanya di majalah Chemical Engineering ada, cantumkan, dan tiap tahun ada. Jadi kalau saudara mau bangun pabrik tahun 2022 ya, tahun 2021 ini tiap bulan keluar cost index ini. Jadi cost index ini sebenarnya keluarnya per bulan, tapi di rata-rata per tahun gitu. Nah, di tugas pradesain nanti saudara buat semacam korelasi 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Nah, korelasi itu dipakai untuk mengestimasi cost itu. Ya, jadi kalau misalkan data peralatan saudara tahun sekian, ya, berapa harga peralatan untuk tahun yang akan datang, gitu, pakai cost ini ya. Ada lagi cara yang lain yang ini sekarang mungkin banyak digunakan oleh mahasiswa, mengestimasi cost itu pakai software atau pakai software online. Ya, jadi misalkan beli heat exchanger atau beli pompa, itu saudara masukkan speknya, nanti keluar harganya gitu. Itu pakai match.com. Ya, ada lagi bukan hanya match.com, ada lagi ya. Itu bisa untuk memperkirakan harga. Tuh. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Ya, materinya kan sudah saya share tadi. Ya, bisa ada lagi pertanyaan? Saya, Prof. Ya. Semisal saya buat tuh, Prof, ya, pabrik baru yang sebelumnya itu belum ada sama sekali. Lalu untuk cost-nya itu bisa mempertimbangkan dari bagaimana ya, Prof? Karena kan dari sebelumnya belum ada pabrik yang serupa. Itu untuk memperkirakannya ada dua. Yang pertama diestimasi pakai pabrik yang sejenis. Ya, pabrik yang sejenis. Walaupun pabriknya belum ada, tapi dilihat jenis pabriknya. Pabrik kan bisa dikelompokkan. Ada pabrik yang per piping seperti pabrik gas, kilang minyak gitu ya. Ada pabrik yang padatan seperti semen. Ya, ada pabrik yang seperti pabrik pupuk, pabrik amonia, pabrik yang sejenis. Jadi itu perkiraan kasar ya. Perkiraan detail itu alat per alat tadi. Jadi alatnya apa saja? Nah, diestimasi alat per alat. Alat-alat utama yang diestimasi ya. Alat-alat utama yang diestimasi ya termasuk alat tambahan ya. Tapi yang mahal kan alat utama. Itu kalau nggak ada pabriknya. Jadi tidak bisa diestimasi global, tapi bisa diestimasi dengan menghitung alat per alat. Alat-alat per alatnya kan ada semua kan, paling isinya pabrik kan mesti ada heat exchanger-nya, ada tangkinya, ada reaktornya, ada kolom destilasinya, kan semua bisa diestimasi gitu. Ya. Baik, Prof. Terima kasih untuk jawabannya. Ya. Ya sudah, untuk hari ini saya kira ini ya. Jadi terus minggu depan itu saya minta kelompok berapa ya? Satu kelompok aja ya mungkin ya. Itu mengestimasi alat yang kemarin dibuat speknya. Sama kelompok berapa yang kemarin yang spek itu? Kelompok 8, Prof. Kelompok 8. Berarti besok itu hari
dari Rebo ya. Itu kelompok 9 itu membuat perhitungan seperti ini. Untuk alatnya aja nggak usah pabriknya alatnya. Jadi misalkan ada pompa, coba estimasi berapa harga pompanya. Misalkan ada tangki, ya berapa estimasi harga tangkinya, gitu aja. Ya, jadi sebagai latihan dari teori yang saya berikan ini. Ya, saya kira itu ya untuk kuliah hari ini. Ya, saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.